Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada sore ini hari Selasa tanggal 15 bulan Muharram tahun 1448 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan ini kita mengkaji tafsir surat Al-Anbiya ayat 89 sampai ayat 91. Surat Al-Anbiya ayat 89 sampai ayat 91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Allah Ta'ala berfirman,
dan ceritakanlah kisah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam ketika ia berdoa kepada Tuhannya, Ya Rabbi, janganlah engkau membiarkan aku sendiri tanpa memiliki anak, dan engkau sebaik-baik yang memberi warisan, wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepadanya seorang anak yang bernama Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami memperbaiki keadaan istrinya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka berdoa kepada kita dengan penuh harapan dan rasa takut. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk kepada kami. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata, yukhbiru ta'ala an abdihi Zakaria. Allah Ta'ala mengabarkan tentang hambanya, yaitu Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Hina talaba an yahabahu walada, ketika meminta kepada Allah seorang anak, yakunu min ba'dihi nabiyya, yang menjadi nabi sepeninggalnya. Jadi ayat ini menceritakan tentang Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam yang meminta kepada Allah agar Allah menganugerahkannya seorang anak yang akan menjadi nabi sepeninggalnya. Wa qad taqaddamatil qissah mabsutatan fi awal surati Maryam wa fi surati Ali Imran. Dan kisah Nabi Zakaria telah dijelaskan lebih komplit di awal surat Maryam dan di surat Ali Imran. Wa hahuna akhsaru minhuma, pada surat Al-Anbiya disebutkan lebih ringkas. Adapun komplitnya disebutkan pada surat Maryam dan surat Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, idnada rabbahu, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya,
ay khufyatan an qaumihi. Nabi Zakaria berdoa sembunyi-sembunyi. Artinya berdoa di tempatnya khusus. Ia melaksanakan ibadah. Rabbi la tadarni farda. Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku sendiri. Ay la waladali. Artinya aku tidak memiliki anak. Wala waritha yaqumu ba'di finnas. Aku tidak memiliki pewaris yang mengurusi urusan manusia. Jadi Nabi Zakaria memikirkan keadaan umat sepeninggalnya. Jadi beliau gelisah apabila meninggal dunia, kemudian tidak ada yang melanjutkan dakwanya. Sehingga ia minta kepada Allah seorang anak. Bukan untuk mewarisi dunia, bukan untuk mewarisi harta, bahkan bukan untuk sekedar senang-senang dan hiburan, bukan. Tetapi Nabi Zakaria menginginkan seorang anak yang mewarisi ilmunya, mewarisi kesabarannya, keikhlasannya di dalam mengajarkan agama kepada umat manusia. Wa anta khairul warithin, ya Allah, engkaulah sebaik-baik yang memberi warisan kepada hamba-hambamu. Du'aun wa thana'un munasibun lil mas'alah. Nabi Zakaria berdoa dan memuji kepada Allah dengan pujian yang sesuai dengan permintaannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjawab doa Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Kami kabulkan permintaan Nabi Zakaria dan kami anugerahkan kepadanya seorang anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami perbaiki istrinya, ay imra'atah, istrinya Nabi Zakaria yang mandul menjadi subur, yang menopause menjadi haid lagi. Dia Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Qala Ibnu Abbas wa Mujahidun wa Sa'id ibnu Jubair, kanat aqiran la talidu fawaladat. Istrinya Nabi Zakaria seorang wanita yang mandul, yang tidak bisa melahirkan. Kemudian ia menjadi subur dan melahirkan seorang anak. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang segera di dalam mengerjakan kebaikan. Baik Nabi Zakaria maupun istrinya, maupun Nabi Yahya alaihi musallam. Ay fi amalil qurubat,
mereka segera di dalam mengerjakan kebaikan, wa fi'li ta'at, dan di dalam mengerjakan ketaatan, wa yad'unana raghaban wa rahabah, dan mereka berdoa kepada kita dengan penuh harapan dan rasa takut. Qala Thawri raghaban fima indana, mereka berharap pahala yang ada di sisi kami, wa rahaba, dan takut dari siksa dari sisi kami. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada kami. Ay musaddiqina bima anzalallah, orang yang khusyuk. Abdullah ibn Abbas berkata, orang yang khusyuk adalah orang yang membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin, orang-orang yang membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Wa qala Mujahid, Mujahid berkata, mu'minina haqqan, orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang beriman yang sebenarnya, orang-orang yang mu'minina haqqan, orang-orang yang imannya benar. Wa qala Abu Aliyah, Abu Aliyah berkata, khashiin ay khaifin, orang yang khusyuk adalah orang yang takut, orang yang tunduk. Wa qala Abu Sinan, al-khusyu'u wal khawful lazimu lil qalb la yufariquhu abada. Abu Sinan berkata, khusyuk adalah takut yang selalu menyertai hati dan tidak berpisah dengannya selama-lamanya. Jadi khusyuk adalah al-khauf, rasa takut yang ada di dalam hati. Wa qala al-Hasan wa Qatadah wa Dhahhak khashi'ina ay mutadallilina lillahi azza wa jalla. Hasan al-Basri menjelaskan makna khusyuk adalah al-mutadallilina lillah, orang yang menghinakan diri, yang tunduk kepada Allah azza wa jalla. Wa kullu hadhihi al-aqwali mutaqaribah, semua pendapat ini, semua makna ini berdekatan antara satu dan yang lain. Jadi khusyuk itu mengandung makna tunduk, mengandung makna tenangnya hati, sukunul qalbi, tenangnya hati, dan ketundukan hati, tunduk, disertai dengan rasa takut di dalam beribadah kepada Allah. Jadi khusyuk adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan hati dan ketundukan hati, serta rasa takut di dalam hati ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa Ibnu Abi Hatim an Abdullah ibni Hakim qala khatabana Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan khutbah. Amma ba'du fa inni usikum bi taqwallah. Amma ba'du, sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wa tuthnu alaihi bima huwa lahu ahlun, dan engkau memuji Allah, pujilah Allah dengan segala kebesarannya dan kesempurnaannya.
wa takhlitur raghbah birrahbah. Dan hendaklah kalian menggabungkan antara harapan dan rasa takut. Jadi di dalam beribadah kepada Allah, hendaklah kita menggabungkan antara harapan, berharap masuk surga, dan takut dari siksa neraka. Wa tajma'ul ilhafa bil mas'alah. Dan engkau menggabungkan terus-menerus di dalam berdoa. Jadi kalau minta kepada Allah jangan sekali minta, terus setiap hari, setiap saat. Fa inna Allah azza wa jalla athna ala Zakaria wa ahli baitihi. Sesungguhnya Allah memuji Zakaria dan keluarganya. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kita dengan harapan dan rasa takut. Wa kanu lana khashiin. Dan mereka adalah orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada kami. Jadi Nabi Zakaria meminta kepada Allah bukan sekali, langsung dianugerahi seorang anak, tidak sekali. Bahkan kita telah menyampaikan berulang-ulang, kalau Nabi Zakaria berdoa meminta anak dan baru dikabulkan ketika usianya berapa tahun? Berapa? 120 tahun. Jadi Nabi Zakaria ketika punya anak, rambutnya seluruhnya putih, tidak ada satupun ubannya, tenaganya sudah lemah, tulang-tulangnya sudah rapuh, sampai kata Al-Imam Ibnu Katsir tidak ada tulang, tidak ada sumsumnya, tidak ada spermanya. Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'si syaibah walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah dan rambutku sudah menyala ubannya, tetapi aku tidak pernah kecewa di dalam berdoa kepadamu. Lihatlah kekuatan para nabi alaihi musholatu wassalam di dalam berdoa. Berdoa yang mungkin orang lain sudah menyerah. Orang lain sudah menyerah. Berdoa 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun sudah menyerah. Sedangkan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam tidak menyerah sampai ketika usianya 120 tahun. Baru Allah menganugerahkan seorang anak yang mulia yang mewarisi ilmu ayahnya untuk mengajarkan agama kepada umat manusia. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wallati ahsanat farjaha. Dan ceritakanlah kisah seorang wanita yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Fanafakhna fiha min ruhina. Dan kami tiupkan ke dalamnya, ke dalam tubuhnya, ruh dari kami. Ruh dari kami adalah ruh ciptaan kami. Wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Dan kami menjadikannya
serta putranya, tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, hakada yadhkuru ta'ala qissata Maryam wa ibniha Isa alaihi salam. Demikianlah Allah menkisahkan cerita ibunda Maryam dan putranya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maqrunatan bi qissati Zakaria wa ibnihi Yahya. Kisah ibunda Maryam digabungkan dengan kisah Nabi Zakaria serta putranya Nabi Yahya. Jadi di surat Maryam digabungkan. Di surat ini juga digabungkan. Di surat Ali Imran kisah Nabi Zakaria juga digabungkan dengan kisah ibunda Maryam. Bahkan Nabi Zakaria yang mengasuh, yang merawat ibunda Maryam ketika masih kecil. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Kenapa kisah ibunda Maryam dan anaknya digabungkan dengan kisah Nabi Zakaria serta Nabi Yahya alaihi musallam? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, fayadhkuru awwalan qissata Zakaria thumma yutbi'uha bi qissati Maryam li'anna tilka marbutatun bihada. Allah menyebutkan kisah Nabi Zakaria, kemudian dilanjutkan dengan kisah ibunda Maryam, karena kisah tersebut ada hubungannya. Kisah Nabi Zakaria ada hubungannya. Jadi di antaranya Nabi Zakaria ini yang mengasuh ibunda Maryam. Kemudian istrinya Nabi Zakaria, kakaknya ibunda Maryam. Jadi istrinya Nabi Zakaria adalah kakaknya ibunda Maryam. Kemudian dikarenakan Nabi Yahya dan Nabi Isa ini sepupu, bisanan. Kemudian Nabi Yahya ketika masih di dalam perut ibunya sujud kepada Nabi Isa, sujud penghormatan. Artinya Nabi Yahya mengakui kemuliaan Nabi Isa alaihi wassalam. Dan juga lahirnya atau hamilnya ibunya Nabi Yahya termotivasi dengan hamilnya ibunda Maryam. Jadi Nabi Zakaria sudah lama menginginkan anak, padahal dia memiliki istri. Apabila Maryam tidak memiliki suami yang lebih mustahil, lebih tidak mungkin hamil, tetapi Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ibunda Maryam ini hamil tanpa suami, melahirkan anak tanpa suami. Apabila Allah Maha berkuasa menganugerahkan Maryam seorang anak tanpa suami, apalagi Nabi Zakaria, tentunya lebih mudah bagi Allah menganugerahkannya seorang anak karena Nabi Zakaria memiliki istri. Kemudian kisah seorang wanita
yang hamil tanpa suami di dunia ini terjadi hanya satu kali saja. Tidak berulang-ulang. Kisah seorang wanita memiliki anak tanpa suami hanya terjadi sekali saja di dunia ini, di alam semesta ini. Tidak terjadi berulang-ulang. Maka tidak benar yang viral seorang ibu membela anaknya. Ini semoga ibu tersebut diberi hidayah oleh Allah. Demikian pula anaknya. Tapi tidak benar. Jadi yang benar anak tersebut ditipu oleh ustadznya, oleh kiainya. Diajari ilmu khusus. Diajari ilmu khusus di malam hari atau di waktu yang mereka berduaan. Serta setelah diberi ilmu khusus, akhirnya hamil. Artinya dia dilecehkan oleh kiainya sendiri. Naudzubillah. Jadi jangan tertipu. Jangan mengatakan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Tapi kita harus punya dalil. Punya dasar. Kan semua orang mengaku. Ini untuk menutupi aib keluarganya nanti. Dia memuji anak saya ini pendiam, anak saya demikian, anak saya demikian. Saya yakin anak saya ini hamil seperti ibunda Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini tidak benar. Jadi kejadian di dunia ini seorang ibu yang mengandung anaknya tanpa suami atas kehendak Allah hanya terjadi satu kali saja. Yang disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Cuma satu tok. Adapun setelahnya tidak ada. Maka apabila ada seorang ibu mengakui kesolehan anaknya, kita tidak percaya. Tidak percaya sama sekali. Tidak bergeming sama sekali. Kemudian kalau diteliti, ternyata anaknya mondok di kiai yang khurafat, kiai yang hulu, kiai yang dikultuskan. Dan kiai-kiai yang dikultuskan kini berapa banyak kejadian? Berapa banyak kejadian kiai melecehkan santriwatinya sendiri dengan modus ilmu kesaktian, ilmu khusus. Jadi seorang santri belajar agama, kepingin segera hafal Al-Quran mungkin, ingin segera menguasai ilmu yang dipelajarinya. Tiba-tiba dipanggil kiainya untuk diberi ilmu khusus. Setelah diberi ilmu khusus, langsung hamil. Naudzubillah. Ini kiai yang semoga Allah melaknat kiai-kiai model tersebut. Laknatullah alaihi. Jadi sudah merusak anak orang lain dan juga merusak agama. Jadi merusak agama. Orang-orang yang jahiliyah mencela agama dikarenakan oknum kiai yang jahat tersebut. Jadi tidak mungkin seorang wanita hamil tanpa suami kecuali satu saja, yaitu ibunda Maryam. Karena ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Fa innaha ijadu waladin min syaikhin kabirin qad ta'ana fi sin wa min imra'atin ajuzin aqirin lam takun talidu fi hali sababiha." Allah menciptakan seorang anak yang lahir dari seorang tua yang sudah lemah, qata'ana fisin, usianya sangat tua, 120 tahun. Kemudian Allah mentakdirkan lahirnya seorang anak
dari wanita yang sudah lemah, yang mandul ketika masih muda tidak melahirkan. Ketika masih muda tidak bisa melahirkan. Kemudian tsumma yadhkuru qissata Maryam wa hiya a'jab. Kemudian Allah menceritakan kisah Ibnu Maryam, kisah ibunda Maryam yang lebih menakjubkan lagi. Fa innaha ijadu waladin min untha bila dzakar. Allah menciptakan seorang anak dari ibu tanpa ayah. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak memiliki ayah. Dan khusus Nabi Isa saja yang dikandung seorang wanita tanpa ayah. Wa hakadha waqa'a fi surati Ali Imran wa fi surati Maryam. Wa hahuna dzukira qissatu Zakaria. Tsumma atba'aha bi qissati Maryam. Ini disebutkan di dalam surat Maryam, surat Ali Imran dan surat Al-Anbiya. Kisah Nabi Zakaria, kemudian langsung dilanjutkan kisah ibunda Maryam. Kemudian biqaulihi Allah Ta'ala berfirman, wallati ahsanat farjaha, dan seorang wanita yang menjaga kemaluannya, yakni Maryam alaihas salam, yaitu ibunda Maryam alaihas salam. Kama qala fi surati Tahrim, sebagaimana Allah berfirman pada surat Tahrim, wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam bintu Imran allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya, artinya menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Fanafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan dari ruh kami ke dalam tubuhnya. Jadi Nabi Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah meniupkan ruh, ditiupkan dari atas bajunya. Dari atas bajunya turun, kemudian masuk ke dalam kemaluan ibunda Maryam. Ditiupkan di sininya dari bajunya. Jadi kita harus yakin innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Kemudian Allah berfirman, waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Kami menjadikannya dan anaknya menjadi tanda-tanda kebesaran kami untuk semesta alam. Aidilalatan ala anna Allah ala kulli syai'in qadir, sebagai tanda bahwasannya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa annahu yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan segala yang dikehendaki. Wa innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila menghendaki sesuatu, Allah hanya berfirman kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Wa hadza qaulihi walinaj'alahu ayatan linnas, supaya kami menjadikan sebagai tanda-tanda kebesaran kami untuk manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Dari 3 ayat ini diambil beberapa faedah dan pelajaran-pelajaran yang penting. Di antara faedah yang diambil, al-amru bi husnidzan fid du'a, perintah husnudzan dalam berdoa kepada Allah. Jadi perintah husnudzan, perintah berprasangka baik dalam berdoa kepada Allah. Jadi lihat
Nabi Zakaria yang tidak pernah kecewa kepada Allah. Padahal berdoa 90 tahun. Berdoa meminta anak sampai 90 tahun. Tidak pernah bosan. Tidak pernah menyerah, ya Allah saya capek berdoa. Tidak demikian. Jadi Nabi Zakaria adalah suri tauladan orang-orang yang beriman di dalam berdoa kepada Allah dengan husnudzon. Doa dengan yakin. Doa dengan husnudzon. Jadi Allah pasti mengabulkan doa seorang hamba apabila ia yakin dan ia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang diambil orang-orang yang mulia, orang-orang yang mulia memikirkan dakwah sepeninggalnya. Ada orang-orang yang mulia memikirkan dakwah sepeninggalnya. Jadi setelah saya meninggal nanti siapa yang melanjutkan dakwah ini? Jadi Nabi Zakaria kepingin anak. Namanya manusia fitrah kepingin punya anak. Tapi tujuannya bukan hanya sekedar untuk hiburan, untuk enak dipandang, untuk nyaman, untuk menemani kita di masa tua. Bukan itu. Jadi orang pengen anak, ya otomatis secara fitrah ingin dirawat anaknya. Tetapi yang paling dipikirkan Nabi Zakaria bukan itu. Yang paling dipikirkan Nabi Zakaria dakwah sepeninggalnya. Bagaimana nanti kalau saya meninggal dunia, khawatir tidak ada lagi dakwah. Maka Nabi Zakaria berdoa, wa inni khiftul mawaliya mi warai. Aku khawatir orang-orang sepeninggalku tidak ada lagi yang mendakwahinya, apalagi ahlul kitab. Banyak di antara mereka yang merubah agama Allah, menambahi, mengurangi sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi Nabi Zakaria ingin seorang anak yang ikhlas, yang amanah, yang tulus mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang paling dipikirkan oleh para nabi alaihimus salatu wassalam adalah bagaimana dakwah ini tetap berlangsung. Karena apabila dunia ini masih ada dakwah, dunia akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau sudah tidak ada lagi amar ma'ruf dan nahi munkar, tidak ada yang mengingkari kesyirikan, tidak ada yang mengingkari khurafat, tidak ada yang memberantas takhayyul, tidak ada yang memberantas budaya-budaya yang menyimpang, maka akan terjadi kehancuran yang besar. Jadi kenapa para nabi alaihi wassalatu wassalam sangat gigih menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan mereka sangat gigih untuk supaya umatnya melanjutkan dakwah mereka. Karena apabila dakwah ini masih berkesinambungan, masih dilanjutkan, maka Allah akan menjaga semesta alam. Jadi semesta alam ini, alam semesta ini dijaga oleh Allah dengan dakwah. Bukan dengan budaya. Bukan dengan kearifan lokal, bukan. Jadi budaya-budaya yang dinamakan kearifan lokal itu sebab hilangnya umat. Umat akan melakukan kesyirikan. Apabila melakukan kesyirikan, Allah akan membumi hanguskan mereka semuanya. Sebagaimana Allah melenyapkan umat-umat yang terdahulu dengan apa? Kesyirikan. Maka dengan adanya dakwah ini, kita harus sabar. Kita harus sabar. Menjadi
orang-orang yang gigih, orang-orang yang semangat menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, membela la ilaha illallah, memperjuangkan Al-Quran dan memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah yang diambil, al-hathu ala al-musara'ah ilal khairat, anjuran bersegera dalam mengerjakan kebaikan, anjuran bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Jadi kalau kita ini, subhanallah, kalau kita ingin, ini terbukti, setiap masing-masing dari kita pernah merasakan atau sering merasakan, kalau ada niat kebaikan langsung kerjakan. Tapi kalau kita tunda, nanti lagi, ini alamat sudah, alamat kita tidak akan apa? Mengerjakannya. Jadi kalau subhanallah, para ulama mengatakan apabila terbesit di dalam hatimu mengerjakan kebaikan, segeralah. Langsung, jangan ditunda-tunda. Selama kita mampu dan kita memiliki waktu, langsung segerakan. Adapun kita menunda, nanti saya ingin membaca Al-Quran, nanti saja. Saya tunda nanti menjelang tidur. Menjelang tidur langsung apa? Langsung tidur. Ya enggak ngaji, ya enggak zikir, ya enggak apa-apa, langsung tidur. Ini nanti ini tentaranya iblis. Taswifu jundun min junudi iblis. Menunda-nunda amal, ini tentaranya iblis. Karena tidak mungkin iblis mengatakan kepada kita, jangan beramal, jangan baca Al-Quran, tidak mungkin. Perhatikan ya. Iblis tidak mungkin berkata kepada kita, jangan sholat malam, jangan sholat ba'da isya, jangan baca Al-Quran, jangan, tidak mungkin. Mereka membisiki, nanti dulu, ini loh, nanti sebentar saja, tonton berita doa HP, duilut saja. Lihatan HP, sebentar tok, 5 menit aja, supaya kamu tidak ketinggalan berita yang terbaru. Di dalam hati niat 5 menit, lewat setengah jam sudah, terasa. Maka itulah rahasia kenapa segera. Fastabiqul khairat. Karena amal ini kalau tidak disegerakan, akan datang bisikan syaitan supaya menunda-nunda amal. Allah Ta'ala berfirman tentang syaitan, ya'iduhum wa yumannihim. Setan menjanjikan mereka dan memberi angan-angan kosong. Jadi kita ini diberi angan-angan kosong. Artinya setan mengatakan, nanti dulu, sebentar dulu. Kita bangun sesuai dengan alarm kita, ingin sholat tahajud, kering gitu kita bangun, alhamdulillah. Setan mengatakan si ngantuk, gak apa-apa, masih suwe ini, subuh. Masih berapa? Masih jam 3, masih jam setengah 3. Kayak suwe sampai tahajud 11 rakaat sih cukup insyaallah. Ngantuk dulu aja. Kita ngantuk lagi, kita pasang alarm lagi. Padahal niatnya cuma 15 menit, 5 menit. 16 adzan subuh. Subhanallah, adzan subuh. Itu masih bersyukur juga, alhamdulillah, dan subuh masih bangun. Jadi intinya hendaklah kita bersegera di dalam mengerjakan amal soleh. Kemudian di antara faedah yang diambil, masyru'iyatu tikrori doa, disyariatkan mengulang-ulang doa. Jadi doa jangan sekali, 2 kali, ulang-ulang, terus.
Jadi disyariatkan mengulang-ulang doa. Terus berdoa. Jadi kita cita-cita yang mulia apa? Yang belum dikabulkan oleh Allah. Doa terus, doa, doa, doa. Jangan sekali-kali. Jangan saya doa sudah 10 kali sudah tidak dikabulkan. Jangan seperti itu suudzon sama Allah. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq berkata, wa tajma'ul ilhafat, terus menerus di dalam berdoa. Contoh Nabi Zakaria. Doanya Nabi Zakaria ini kalau dihitung ya, hitungan gampang-gampangan, 1 hari 5 kali. Ini kalau umat kita ya, sholat 5 kali. Otomatis seorang Nabi tidak mungkin 1 kali, 1 hari 5 kali, tidak mungkin. 1 bulan itu sudah berapa kali? 1 tahun berapa kali saudara doanya Nabi Zakaria? Kalikan 90 tahun. Berapa? Gak bosan kok doa. Maka orang kalau sudah bosan doa, itu tanda lemahnya iman. Contohnya kita ini berdoa di dalam majelis, ya Allah tolonglah saudara-saudara kita di Palestina. Jadi yang kadang-kadang terbesit bosan doa terus. Yang mengamini juga bosan. Lapon dong anu Palestina terus itu. Kemari-mari kita mendoakan Palestina, mendoakan semua saudara kita yang ditimpa ujian oleh Allah di Palestina, di Suriah, di Yaman, di Myanmar, di Sudan, di Irak, dan yang lainnya. Ahlus sunnah di Iran, bukan Syiah di Iran, Ahlus sunnah di Iran. Kita doakan. Doa saja kita bosan, apalagi kita membantu ke sana, membantu orang-orang yang ditimpa ujian oleh Allah. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sangat agung, ya ayyuhan nas, innallaha yuhibbu an tas'aluhu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mencintai kalian meminta sesuatu. Allah mencintai kalian yang berdoa. Jadi kita ini meminta Allah, Allah mencintai kita. Wa'lamu, ketahuilah, anna afdhalal ibadah, ibadah yang paling agung, intidharul faraj, menunggu dikabulkan doa. Menunggu dengan yakin, bukan menunggu dengan ragu-ragu, tidak. Ketahuilah, di antara ibadah yang paling agung, menunggu dikabulkan doa. Menurut saya pasti dikabulkan doa saya. Kapannya ini? Wallahu a'lam. Kapan ini? Terserah Allah, bukan terserah kita. Kapan ini? Terserah Allah. Tapi kita harus yakin. Harus yakin. Karena Allah menjanjikan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi hendaklah kita terus-menerus mengulang-ulang doa. Jangan doa sekali, jangan. Doa berkali-kali, berulang kali, terus-menerus. Sampai dikabulkan apa yang kita minta, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di antara faedah yang diambil, fihi wujubul khusyu'i fid doa. Wajib khusyuk di dalam berdoa. Jadi wujubul khusyu'i fid doa. Jadi doa itu bukan sekedar dari apa? Lisan. Doa dari lisan dan dari hati. Hati ini khusyuk, yakin, husnudon. Gabungkan. Semangat. Optimis kepada Allah. Jadi ini khusyuk. Doa yang dengan khusyuk ini yang dikabulkan oleh Allah. Adapun doa yang lalai, doa dari hati yang lalai, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita.
Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqamah di atas Al-Quran dan di atas sunnah sampai kita bertemu dengan Allah. Semoga Allah muwafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لأساتذتنا ولمشايخنا ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الخائنين والشيعة الرافضة المنافقين اللهم عليك بالكفار المجرمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته